A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi sebuah sabab Allah turunkan sakinah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffathumul malaikah. Berkumpulnya orang-orang beriman di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud di dalamnya yatluna kitaballah, ditelaah Al-Qur'anul Karim dan dipelajari, maka Allah akan turunkan di dalam tempat tersebut sakinah, ketenangan, yang setiap manusia menghayalkan ketenangan dalam agama ini. Jujur, ketenangan datang karena kita dekat dengan kalam Allah Al-Quranul Karim. Allah akan liputi dengan rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kumpulnya kita ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan yang akan datang nanti ini betul-betul pelipur lara hati orang yang beriman. Karena perintah berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan bukti kasih Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibedakan kemuliaannya ketimbang bulan-bulan yang pernah Allah muliakan sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, sering sekali ulama menggunakan ayat ini agar manusia tahu bahwa perintah puasa itu tidak semerta-merta datang begitu saja, kecuali orang yang didatangi perintah ini memang siap. Karena kan secara umum dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang favorit lah kalau bulan Ramadan lah, ya. Hampir semua dai, asatidah membacakan ayat ini.
Tapi kalau dipahami secara betul, sebagaimana tadi sabda Nabi, yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum, selain ditelaah, dibaca, dipelajari ini ayat. Ayat itu mengatakan kutiba alaikumus siyam. Kata Allah, kutiba telah maktub tertulis, merupakan sebuah kewajiban untuk kalian. Siapa kalian? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Sehingga kalau dia belum beriman, ya belum dipanggil sama Allah dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang sebelum kalian. Ini berkait dengan muqaddimah orang beriman, karena orang sebelum kalian kan gaib. Kita nggak pernah tahu, saat itu cuma katanya, betul? Ini iman. Ya, Allah janji sama manusia untuk memahami perintah dalam Quran itu dikhususkan buat orang beriman. Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya, beliau mengatakan bahwa pensucian jiwa dengan ibadah yang kalian lakukan itu memiliki jenjang dan tahapan. Tidak bisa orang langsung jadi baik karena ibadah, nggak bisa. Beliau mengatakan yang pertama levelnya musyaratah. Kita disuruh mengikat diri dengan Allah. Kalau ikatan sudah kuat, nanti kita tahu ibadah ini betul seperti yang diperintahkan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Perintah. Kalau Allah perintahkan manusia untuk kebaikan yang diperintah. Dalam kitab Fawaidul Fawaid Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, ada bab di dalamnya itu, bab yang berkaitan tentang hakikat dan syariat. Bahwa kalau Allah turunkan sebuah syariat, di dalamnya itu ada bentuk cinta Allah kepada hambanya, namun pula ada pun murka Allah kepada hambanya, sehingga ujung semua baik. Buat orang yang nggak paham tentang kemuliaan Allah, kadang perintah menjadi sebuah beban. Tapi kalau dia mengerti tentang Allah, dia tahu sekali bahwa Allah cinta dengan memanjangkan umurnya, memberikan dia kemampuan berbuat sebuah kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, gitu kan? Sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Perbuatan dikatakan bagus ketika berkait dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Dia buat ikatan yang kuat, musyaratah. Kemudian dia memuraqabah diri. Dia tahu sekali kalau ikatan sudah terjalin antara dirinya dengan Tuhannya Allah, maka muraqabah kontan dia lakukan, bentuk penghambaan diri dia kepada Allah. Dirinya tercipta untuk beribadah, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kalau perintah mendatangi dia, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sam'an wa ta'an, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini pun tidak mudah. Kalau dia tidak mengenal Allah, mungkin dia akan melakukannya cuma sebatas gugur kewajiban. Rugi. Orang kalau beribadah sebatas gugur kewajiban, rugi. Ya, karena ibadah yang dia lakukan kembali pada dirinya. Siapa yang bilang? Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Nah, kita bicara as-siyam. Sehingga as-siyam ini sesuatu yang beda. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Fa innahu li, puasa ini li, milikku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membayarnya. Maka nanti tolong jangan sesama kita menjadi hakim buat puasa orang lain. Jangan. Wadah, tuh orang puasanya nggak bener, Tat. Sok tahu antum. Iya, Tat. Tidur mulu. Ada urusan apa sama tidur? Emang orang puasa nggak boleh tidur? Antum kok melek aja sih? Anak tahan, Tat, soalnya nggak boleh tidur. Ya nggak begitu. Orang tidur boleh,
ya. Antum jangan jadi hakim buat agama orang lain lah. Wah, puasanya makruh datat kacau tat. Kenapa? Mau piok mulu tat. Antum ini Masya Allah, ada urusan apa sama mau piok? Kadang-kadang kita suka begitu kan. Coba tanya dulu kenapa dia tidur ketika puasa. Tanya. Aduh, tadi anak sempat pusing. Ya Allah, anak kalau udah pusing tuh suka goyang, vertigo. Kalau vertigo nggak dimermin jadi verampe, verlimo, jadi tambah pusingnya gitu. Makanya saya tidurin lah supaya saya nggak pusing. Boleh gak orang pusing tidur? Boleh. Antum nggak ngebayangin sih kalau orang pusing suruh melek, goyang itu jalan itu. Akhirnya orang takut sama puasa urusannya ya. Ini dia popiok palanya ini kenapa? Ya Allah, memang panas. Mashul unuk kata Rasulullah, tudiul atos, membasuh unuk ya, dan kepala ini menghilangkan haus. Nabi pun menyiramkan air boleh. Bahkan orang berenang puasa aja boleh. Yang nggak boleh sambil menyelam minum air. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya ini sebuah kemudahan, cuma kita bikin sulit ini semua. Baslah, kita bahas nanti. Ya, tetapi ditekankan sekali Allah ajak manusia. Maka Al-Ahzab ayat 35 ini kalau antum perhatikan, saya nggak menafsirkan semuanya karena waktunya nggak mungkin. Ya, tetapi yang pasti ayat ini nanti ditambah lah. Tafsir antum buka sendiri di rumah, tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Ahzab ayat 35 ini. Di sini Allah menyusun tingkatan manusia. Karena kita ingin merasakan betapa Ramadan ini merupakan perhiasan yang Allah hiaskan pada diri seorang hamba yang bernama manusia. Iya, di mana diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan bagaimana cara berpuasa. Cuma nggak paham kemarinya ini, orang nggak yakin kalau itu Muhammad yang melakukan. Contohlah, kalau kita bicara Ramadan, tentu kan kita bicara ayat yang Allah firmankan, "Faman syahida minkumus syahr falyasumhu." Betul. Barang siapa yang menyaksikan bulan, puasa. Beliau mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in ghamma 'alaikum fa akmilu sab'an salasin." Begitu kan riwayat Muslim. Puasalah kalian dengan melihat bulan, berbukalah kalian dengan melihat bulan. Siapa yang ngomong? Rasul. Cuma kalau kita ngomong begitu orang nyaut NU ya, begitu. Wa in ghamma 'alaikum fa akmilul iddah. Kalau sudah tertutup mendung, sempurnakan bilangan. Salasin minas Sya'ban, jadikan Sya'ban 30 hari pakai hisab. Siapa yang ngomong? Rasul. Muhammadiyah. Gitu. Ini kan GM-nya orang-orang sekarang nih begitu kan. GM tuh jahil murokab, bodoh double. Lawang Rasul ngomong kok diorganisasiin gitu loh. Agama ini bukan organisasi, agama ini qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Antum mau ngomong pakai bahasa siapa? Abu Hanifah, Malik bin Anas. Kamu mau ngomong pakai bahasa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal, semua sepakat mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Makanya Allah bikin susunan indah ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Ayat ini ayat yang meletakkan susunan dan level manusia. Yang pertama kata Allah, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam, mau laki mau perempuan, pokoknya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir Islam.
Ya, Anda ambil anak orang kafir dari bayi adopsi, udah gede nggak perlu baca syahadat. Kenapa? Islam. Fa abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjizani. Orang tuanya nih yang bikin dia jadi kafir. Nasranika, Majusika, Yahudika. Padahal asalnya Islam. Makanya perhatiin dah, yang namanya bayi seneng banget bangun subuh. Betul? Cuma kita orang tua bikin dia ogah bangun lagi. Cep. Oh, merem lagi tuh bayi. Orang tuanya sih udah gede ngeluh, anak saya susah melek Tat kalau subuh, ente yang ngajarin. Ya, ini kita suka seperti itu. Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Usaha karena tangan kita sendiri itu. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu level yang pertama. Kita tidak bahas mendetail lah. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman. Jadi tidak semua orang Islam itu beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Gitu. Ya, makanya Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu, enggak ya ayyuhalladzina aslamu, enggak. Ya ayyuhan nas pun tidak, lebih luas lagi soalnya. Paling umum, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia dilatih untuk berpikir tentang Tuhannya. Tapi kalau ini sudah pengkhususan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, orang yang taat. Qanit, orang yang taat. Bagaimana orang bisa taat tanpa Islam dan iman? Wassadiqina wassadiqat, orang yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada kebenaran dalam agama ini kecuali melalui jenjang Islam, iman, taat, benar. Kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan dalam sebuah khutbatul hajah di ujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendengar wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi pernah memberikan wasiat kepada kami mau'izah, di mana darafat minhal uyun, seperti kami mendengarnya seakan-akan air mata ini mau jatuh. Kami berkata, ya Rasulullah, ausi'na ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amar alaikum abdan habasiyan. Kuajarkan kepada kalian wasiat. Berwasiatlah Rasulullah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, pun taat kepada pemimpinnya, sekalipun budak Habsi yang mimpin kalian patuh. Wasiat Rasul. Disuruh taat kita. Nah, berkait dengan Ramadan ini, tentu kita akan merasakan benarnya ibadah. Tentu Islam, iman, taat dan benar ini akan kita rasakan kalau berkait dengan contoh Rasulullah. Makanya mulai sekarang nih hapus paham-paham organisasi dalam ibadah kita. Islam bukan NU, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis. Inna dina indallahil Islam. Bicara Anda mau berorganisasi, kembali kepada antum, ala kaifak ya akhi, terserah antum. Tapi tolong jangan tafarruqkan Islam ini, apalagi sampai menyampaikan ikhtilafu ummati rahmat. Tobat dah buru-buru. Kalau perbedaan dikatakan rahmat, berarti persatuan bencana. Betul? Wa ja'alnakum su'uban lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku untuk bersatu. La farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah letakkan susunan-susunan tersebut. Kemudian was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau orang sudah benar Islam, iman, taat dan benar, tentu dia akan diuji. Allah katakan level berikutnya was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sabar diidentikan dengan ujian, tentu orang Islam beriman, patuh dan benar, kalau diuji dia akan bersabar. Bahkan ujian mendatangkan kehusyuan. Karena kita akan masuk Ramadan, kita akan diuji dalam bulan Ramadan.
Ujian yang paling pasti kita rasakan itu yang halal jadi haram ketika siang, betul? Siapa yang bilang sih air putih haram? Tidak. Siapa yang bilang sih nasi itu haram? Tidak. Cuma kalau Ramadan haram. Nah, ini ujian ini buat kita kan. Nah, sehingga buat orang-orang ini kayaknya Ramadan tuh berat banget loh. Padahal kalau sedikit mau dia perdalam tentang Ramadan, ini cuma masalah nggak makan pagi doang, nggak makan siang aja. Makan pagi ditarik sahur, makan siang ditarik sore, itu doang. Cuma subhanallah, ini udah kalau bicara Ramadan kayak masalah berat. Sampai kita kalau ngajakin orang jalan di bulan Ramadan, aduh. Saya di Jakarta aktivitas itu kalau pagi ngelihat orang di bulan Ramadan pagi nggak ada yang bagus mukanya. Ada yang nyurung di pojokan ngeliatin orang, ada yang buang ludah mulu. Saya suka bilang puasa ya, iya sama. Ntar udah kena setan jam 4 habis asar, cakep tuh muka. Kita kalau kajian pada asar Ramadan, orang mesem aja. Antum kayaknya seneng banget sih mau buka ya, orang berasa bahagia lah kalau menjelang buka. Iya, padahal diuji dia. Antum tahu kalau Allah uji manusia, ujian itu mendatangkan kehusyuan. Percaya? Allah uji manusia malah jadi khusyunya loh. Kalau betul levelnya tadi, Islam, iman, qanit, taat, benar, sabar, khusyuk. Kayak begini. Kalau kita belum yang udah punya anak berasa lah, yang belum biar buru-buru Allah gampangin insyaallah, amin ya. Ini kalau kita sudah mulai punya anak, standar kita kalau doain anak gimana sih? Robbi habli minas sholihin. Sama, Bali sama doanya begitu. Di Bogor begitu soalnya sama. Nanti agama kita sama lah ya. Robbi habli minas sholihin. Kayaknya kalau masih standar anak-anak kita biasa-biasa saja gitu, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah Rabbi habli, biasa gitu, nggak ada bobot. Ntar mulai anak bikin pegel mata, pegel hati, doa kita lebih khusyuk dah. Udah mulai yang begini, yang begitu dibilangin nyaut nggak nurut, mulai khusyuk pun tampak. Nggak usah disuruh, langsung Rabbi habli minas sholihin, ya Allah minas sholihin, ya Allah minas sholihin, ya Allah. Aduh. Pakai haduh lagi. Kita doain orang tua kan sama ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Standar tuh doa lah, insyaallah mendunia lah tuh doa ya. Ya kalau orang tua belum bikin pegel mata, pegel hati, belum kayak anak kecil. Orang tua kayak anak kecil lagi, kita bakal ngalamin masa itu nanti. Mulai dah tuh nimbrung di rumah tangga, urusan ngedidik cucu, apa yang nggak akur sama mantu, betul? Mulai dah tuh doa kita lebih khusyuk, sampai di depan Ka'bah sampai Rabbighfirli wali walidayya ya Allah, ya Allah. Wali walidayya ya Allah, ya Allah. Wali walidayya ya Allah, wali walidayya. Kenapa tuh? Karena diuji sama Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Wal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah sudah katakan, lihat orang beriman Allah uji. Ujian mendatangkan kehusyuan. Makanya orang diuji dengan puasa nantinya. Sekian banyak ujian dihadapi akan mendatangkan kehusyuan. Hikmahnya dalam sekali. Sampai-sampai di bulan Ramadan diberikan tempat yang mustajab itu menjelang berbuka, betul? Doa orang yang puasa itu mustajab menjelang berbuka. Tapi yang terjadi justru menjelang buka ada kultum, betul? Sama berebut remote. Nah, gonta-ganti channel. Nih SCTV duluan nih ajan. CTI sama bareng enak. Ini ajan duluan. Dan fitnah terjadi di masyarakat. Orang menganggap buka puasa identik sama azan. Betul? Padahal dari zaman Rasul Nabi sudah bilang puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Enggak ada puasa dengan mendengar azan, berbuka dengan mendengar azan, enggak ada.
Kalau bicara batasan sahur ya iya betul, nanti makan minum sampai mendengar azannya Umi Maktum, orang yang buta kan. Tapi kalau bicara buka enggak. Saya mengajar di Polda Metro Jaya Jakarta. Di sana teman-teman dari lantas, dari kepolisian lalu lintas juga mengatakan tingkat kecelakaan tertinggi itu ketika bulan Ramadan. Dan itu menjelang berbuka puasa. Karena orang tuh kalau udah menjelang buka, saya nggak tahu lah kalau di sini. Kalau di Jakarta tuh kebut-kebutan itu. Buka, udah maghrib belum? Gitu. Kata yang dagang, wallahu alam, mati lampu. Salah sendiri, ya kan? Ini patokannya salah. Udah dibilang suruh lihat waktu kapan matahari terbenam, ya 15 menit sebelum matahari terbenam berdoa. Doa mustajab. Ustadz juga sama, kalau lagi kultum 10 menit sebelum waktu masuk berbuka stop. Jangan diterusin. Akhirnya nanti malah merusak. Menjelang buka, oleh karena itu kita harus Allah, ya Allah udah. Dianya kaget. Ini kan sebuah kesalahan. Yang paling betul itu justru kita berdoa menjelang berbuka. Ya kalau kita tidak berilmu, muskilah lah yang terjadi. Kerusakan yang akan kita hadapi ini nggak diperbolehkan. Allah turunkan kemuliaan yang banyak. Wal khasiina wal khasiat, orang yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang gemar bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, baru bicara orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Jenjangnya ada. Kenapa? Karena salah satu hikmah orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa yakni akan merasakan apa yang dia dirasakan oleh orang-orang yang susah. Orang puasa diajar lebih menghargai apa-apa yang tadinya dia tidak hargai. Orang kalau sudah puasa, Masya Allah, jangankan makanan yang enak, air putih saja, air putih jadi berharga loh. Saya nggak tahu lah kalau di Bali. Kalau kami orang-orang Jakarta nih, Betawi ini kadang-kadang suka bercanda. Ya, kalau kita nenamu ke rumah orang dikasih air putih, suka nyaut, putih mulu nggak ada yang berwarna, begitu. Tapi nanti kalau bulan Ramadan ini, Masya Allah, ya apalagi itu tuh yang suka jual-jual siang hari tuh, botol habis kena es, kena panas kan berkeringet, betul. Udah kita udah ngancem duluan, entar loh ya. Emang lain dah rasanya ya. Makanya ketika kita makin mendalami pelajaran tentang berbuka puasa, doa menjelang buka bebas, apa aja baca, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali boleh menjelang berbuka. Tapi kalau sudah berbuka doanya khusus. Nah ya, ini dulu kita mungkin pelajari beberapa dalil. Jujur tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan tentang doa berbuka puasa, kecuali satu riwayat yang derajatnya hasan. Ini pun ada khilaf antar ulama. Riwayat Abu Daud, "Dhahabadz dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah." Itu pun dibacanya itu setelah berbuka. Jadi kalau kita menjelang buka, kita lihat jam saja. Oh, ini 15 menit lagi dah berdoa lah. Pas kira-kira misalkan jam 6 pas gitu ya. Alhamdulillah. Ambil air itu. Bismillah. Bismillah, minum. Sudah kita minum begitu. Dhahabadz dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Karena nanti ada juga yang sok tahu, baru-baru belajar saking semangatnya orang disalahin aja sama dia. Di sini mah nggak ada yang betul tat, baca doanya kecuali aneh tat. Oh. Antum bisa bilang yang dhahabadz dhama ana doang tat. Makanya ana pas dengar waktu masuk sudah sampai buka puasa, ana langsung set bismillah. Dhahabadz dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Ana minum, salah ngarang. Itu tadi yang ente baca artinya apa? Wallahu alam. Itu permasalahannya. Ketika orang bertanya, Ustadz, buka puasa ini korma dulu apa air dulu, Ustadz? Jangan terjadi keributan lah antar pengajian sampai membentuk firqah-firqah baru. Udah, agama bukan firqah, ya. Tobat, yang memfirqahkan agama, tobat buru-buru sudah.
Agama bukan firqah sudah. Agama qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa tat yang duluan korma apa air? Terjemahin aja tadi artinya. Zahabadz dhama, telah hilang haus dahaga. Kira-kira yang ngilangin haus apa? Korma apa air? Selesai sudah. Jangan ribut lagi sudah. Ini kan sebuah kemudahan yang Islam tawarkan. Cuma mau bilang apa? Maka ulama menyimpulkan bahwa hendaklah setiap orang yang beriman yang terpanggil dengan Ramadan, dia harus mengetahui bahwa Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Begitu pula puasa. Puasa memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Yang pertama kata ulama, yakni keutamaan puasa, bahwa yang namanya puasa itu perisai, protektor buat orang yang melakukannya. Umum hadis dikatakan ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa in lam yastati fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'. Dicontohinnya anak muda dah. Kalau orang tua mah ya wajar saja, udah nggak terlalu kenceng lah ya. Kalau anak muda kan masih waduh, ya semua-muanya dah. Hei pemuda, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu membeli, menjual, menikah dalam bahasa, membeli anak orang dengan mahar, nikah itu lebih baik. Nikah menjaga pandangan mata, menekan hawa nafsu, nikah. Tapi kalau yang belum mampu menikah, jangan ngerengek, jangan maksain. Puasa. Puasa pun sama, mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu tadi. Makanya saya contohkan di awal tadi, orang kalau udah puasa nggak nafsu macam-macam. Buktiin aja besok dah. Orang kalau Ramadan diajak jalan siang-siang sama temennya, ogah. Jalan yuk siang. Aduh ntar dah panas gitu. Ya kita sono duduk pinggir pantai ngadem, nggak ada. Yang gak usah kita orang-orang baik, temen ngajakin tetap males kan. Maling aja maling. Temennya ngajak nyolong siang, nyolong yuk. Ntar dah nunggu buka. Udah ini perisai dah. Yang namanya puasa ini protektor ya. Orang yang biasa ngerumpi, di tengah-tengah ngerumpi ingat Ramadan istighfar. Astagfirullah. Ya Allah. Udah stop. Ntar to be continue after maghrib. Ini puasa perisai, protektor, wija. Orang yang berpuasa terjaga dirinya. Orang-orang yang gemar berpuasa, bahkan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa yang namanya puasa, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang ikhlas puasa karena Allah jauhkan wajahnya dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Ini puasa umum ya. Sunnah pun sama. Ini kita bicara Ramadan yang demi Allah, yang lipat gandaan pahala di bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Allah berikan keutamaan puasa Ramadan ini, Masya Allah. Dijadikan kemuliaan yang sangat untuk orang yang mau berpuasa. Allah berikan kemuliaan buat orang yang berpuasa bahwa la khulufu famil shaim atyabu innallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa dibikin bau mulutnya ini di hadapan Allah nanti ini lebih wangi ketimbang kesturi, misik. Ya. Tapi bukan berarti lantas sengaja kita bau-bauin. Ya. Karena nanti juga banyak orang yang salah terjemah, seakan-akan orang puasa udah nggak boleh bersih-bersih. Orang kalau puasa nggak boleh sikat gigi katanya. Padahal ya Allah, ini yang namanya sikat gigi kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka itu bersiwak lebih dari sikat gigi. Ya, bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali sehari? Minimal 5 lah. Sholat berapa kali sehari? 5, minimal 10 kali loh kita ini bersiwak sikat gigi. Orang puasa wudu kan? Orang puasa sholat gak? Berarti tidak ada permasalahan sikat gigi. Pakai odol gimana Ustaz? Pakai odol nggak ada masalah.
Harus tahu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Makanya pakai odol nggak batal, pakai sampo nggak batal. Yang nggak boleh minum air kumur-kumuran odol, nggak boleh. Mumpung boleh kata Ustadz, Anda nggak tanggung jawab. Jangan ngarang-ngarang. La khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa mulutnya ini Allah jadikan lebih wangi ketimbang kesturi. Ana mau nanya, takut nggak enak, nggak ditanya bingung Ustaz. Ini betul nggak sih Tat lebih wangi ketimbang kesturi? Betul. Nanti praktekin aja dah bulan Ramadan dah. Antum tanya ke tukang minyak wangi, mana kesturi beli. Antum puasa antum taruh di sini, gitu ya. Sama gak coba kira-kira? Pasti beda. Karena indallah di sisi Allah. Jadi bukan masalah gigi. Karena kalau orang puasa itu kan lambungnya kosong. Lambung ini kan semua masuk kayak sepiteng, betul? Kalau kosong ya bau. Nah orang yang puasa walaupun sikat gigi pasti bau seperti tukak lambung yang keluar dari lambung kita. Ya seperti itu. Cuma kan Allah sudah katakan bahwa Nabi menyampaikan la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan as-shaumu ya'ti yaumal qiyamah, as-shiyam ya'ti yaumal qiyamah. Wa qala as-shiyam ya rabbi manatul akla wasyaraba wasyahwata fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, kata puasa, datang ke Allah di hari kiamat. Aku cegah dia tidak makan, minum dan melampiaskan syahwatnya di siang hari karenamu. Jadikan aku memberi syafaat. Allah jadikan sebagai puasa pemberi syafaat. Ya. Kenapa? Karena sam'an wa ta'an, taat tadi. Siapa dia? Orang beriman. Siapa dia? Orang yang tahu sekali kalau Allah perintahkan sesuatu bukan untuk main-main. Maka dia beriman. Kenapa? Karena puasa orang dulu pernah puasa. Demi Allah, dalam ayat dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kukabarkan dalam Quran ya Muhammad hikayat para rasul untuk memantapkan hatimu. Betapa Allah perintahkan tentang ibadah seperti yang diperintahkan orang sebelummu, salah satunya puasa. Bahkan dulu ada puasa yang berat namanya puasa Daud. Kalau engkau hanya diperintahkan puasa sebulan, Ramadan sama Daud, beratan Daud. Antum merasa nanti puasa Syawal dah tuh. Orang yang mengikuti Ramadan sitan min Syawal ya, dengan 6 hari di bulan Syawal ini seperti puasa setahun. Maksudnya apa? Saking beratnya itu puasa. Ya sunnah kita kalau masuk bulan Syawal langsung aja 6 hari jadi enteng. Karena kalau dijangka waktu selama bulan Sya'ban sih boleh, terserah antum mau di awal, pertengahan, akhir boleh. Cuma ulama menyelesaikan di awal biar enteng. Karena kalau sudah kesananya berat lah. Aktivitas di negeri kita ini kan apalagi di Bali mungkin banyak yang nggak puasa, betulnya ini berat. Tapi kalau bareng-bareng tuh enteng, sama-sama puasa ya, rasakan kenikmatannya. Allah janji kemuliaan. Orang yang berpuasa diberikan kemuliaan yang banyak. Doanya mustajab tadi menjelang berbuka. Orang yang berpuasa kalau dia mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimuliakan. Makanya kata Rasulullah SAW, Ramadan ini memiliki, bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Yang pertama, bulan Ramadan bulan yang disebut bulan Quran. Bulan lain gak ada. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Cuma bulan Ramadan yang Allah katakan diturunkan Quran di dalamnya. Bulan lain enggak. Makanya Rasul itu mengulang hafalannya di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan afdalu sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Terjadi khilaf di antara masyarakat tentang jumlah tarawih. Ini penyakit rutin tahunan di negeri kita, betul? Ada yang bilang tarawih itu 11, ada yang bilang 23, ada yang bilang lebih dan lain-lain. Nah, sehingga sering jadi keributan ini.
Padahal kalau sedikit dia mau belajar, Masya Allah, Nabi hanya mengatakan sholatul lail masna masna. Nabi nggak pernah ngomong jumlah tetap, tidak. Kecuali sahabat yang melihat tarawihnya Rasul 11, 8 dengan 3 witir. Tapi kan zaman Umar, Abdurrahman bin Auf dan lainnya melakukan sebanyak 23 rakaat, betul? Umar tidak melarang. Kita tahu bahwa ijma'nya sahabat adalah maksum. Ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Maka hukum pun tampak. Umar nggak melarang ketika menjadi khalifah ada orang yang 23 rakaat. Berarti nggak ada permasalahan. Nabi mencontohkan yang paling ringan 11 karena beliau mengajarkan kemudahan buat umatnya. Adapun yang mau lebih silakan. Karena hukum asalnya sholatul lail masna masna. Sholat malam 22 nggak berbilang. Ketika menjelang subuh witir. Witir ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu. Cuma mau bilang apa? Karena kita dicuci otak kita sejak kecil beragama dengan organisasi. Kadang ADART, partai, organisasi dan kelompok ini mengalahkan hukum Quran dan Sunnah. Itu yang terjadi. Saya tahu Ustaz, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Saya tahu Ustaz. Cuma organisasi kami bilang besok Idul Fitri. Mau bilang apa? Dia lebih takut kepada ADART kelompok ketimbang firman Allah. Sabda Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat. Terjadilah efek ibadah yang buruk. Padahal yang namanya ibadah pasti berefek positif. Seluruh ibadah Allah yang bilang, la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa dengan puasa tersebut. Kalau kalian sudah bertakwa dengan puasa, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Allah berikan furqan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Selalu diberikan solusi dalam kehidupan ini. Ayat kelanjutannya tentang puasa ini, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa dengan tahapan tadi itu semua, Islam, iman, taat, benar, kemudian dia orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang menjaga kemaluannya. Rasa malu timbul. Orang kalau puasa malunya timbul. Wallahu alam, akhi fillah. Saya ini penikmat matahari siang. Ya, dalam dakwah saya nggak pernah mengenal yang namanya mobil di Jakarta. Saya selalu pakai motor. Jadi saya tinggal di Bogor, Jakarta, saya pakai motor. Satu hari itu minimal 250 kilo motor yang saya gunakan setiap hari. Makanya jangan beli motor bekas saya, jangan gitu. Kesian tuh motor. Ya. Itu panas, masya Allah ya. Bulan Ramadan orang suka mengatakan, ya Allah Ramadan panas. Emang arti Ramadan al-harru panas. Ya, kita nggak paham. Pengen Ramadan dingin, ganti aja namanya al-burdu gitu loh ya. Ya namanya Ramadan ya panas. Ramadan panas. Masya Allah ya, buat kami yang menikmati panas di atas kendaraan, harus mengajar di instansi siang-siang gitu ya. Bahagianya kalau dengar azan zuhur. Aduh, dua kebahagiaan yang kami rasa dah. Selain maghrib, zuhur juga. Kalau udah dengar azan zuhur tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung bayangin masjid yang ada pohon rindang, parkir tempat adem, buru-buru cari tempat air wudhu yang dingin, dan kita yakin masjid mana tempat wudhu ada CCTV-nya, nggak ada kan? Aduh, nyalain ya Allah dinginnya ini, masya Allah. Padahal belum batal wudhu lagi, gitu ya. Umur kita nggak ada yang tahu, betul. Nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu, insya Allah ya. Nggak mungkin dia kayak minum, nggak mungkin gitu. Insya Allah nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang berani melakukan itu. Jawabannya simpel. Antum minum nggak? Enggak. Bener, wallahi enggak, gitu ya. Kenapa? Allah ngeliat begitu. Rasa malu timbul loh. Entah, walaupun ayat belum kita hafal, cuma maksud sudah sampai.
Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita azan dulu, Isya dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit ya. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang mencatat. Sadar itu timbul, puasa membangkitkan iman. Ya kalau nggak percaya ntar habis Isya kita terusin dah ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit kajian kita, kemudian kita bisa berdialog, bertanya jawab. Pada Al-Ahzab ayat 35 ini ayat yang sering digunakan oleh ulama untuk menjadi hujjah atau dalil yang berkaitan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mau berpuasa. Karenanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, maka aku yang akan membayarnya. Jadi Allah yang akan memberikan tingkatan-tingkatan buat orang yang berpuasa, tergantung dari kadar iman orang yang melakukannya. Kemuliaan puasa tersebut adalah menjadikan as-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan ini, menjadi orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang otomatis bisa menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang kalau sudah bulan puasa rasa malunya itu tinggi. Konten puasa bikin orang punya rasa malu. Mungkin imannya belum seberapa, cuma malunya sudah menghiasi hidupnya. Yang tadinya tidak pakai kerudung, bulan puasa pakai kerudung loh. Kita kadang-kadang kalau melihat acara-acara di media, televisi dan lain sebagainya, itu pembawa acara tidak ada yang pakai kerudung kalau hari biasa. Paham warna-warna rambut, terfitnah mata karena memandangnya. Nanti bulan Ramadan sampai kita lupa rambutnya apa waktu itu ya gitu. Karena pakai kerudung semua. Selesai Ramadan kita nanya lagi, ini yang kemarin pakai kerudung hijau nih, begitu ya. Jadi manusia punya rasa malu. Yang pakai baju nggak senonoh pun malu. Mereka orang yang menjaga kemaluannya. Keengganan berbuat dosa dan maksiat timbul karena puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, otomatis orang yang bisa mengingat Allah dengan ingatan yang besar sekali. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ternyata mengingat Allah ini berkaitan dengan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bermaksiat. Orang mana yang nggak berdosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti berbuat dosa. Enggak ada orang yang maksum. Enggak ada orang yang enggak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ada yang sok ngomong, ya ana sih alhamdulillah Zat, udah 2 minggu nih anak enggak berdosa Zat. Nomor telepon antum berapa nih? Berteman sama orang maksum nih. Gak ada lah orang yang gak berdosa ya. Orang pasti berbuat dosa. Tapi dari orang yang berbuat dosa ini, kata Allah, yang paling Allah sukai yang mau bertobat. Ya, orang yang berpuasa, orang yang akan mawas diri, menjadi orang yang bertakwa, memiliki furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil, sehingga nggak terpancing dengan apa yang ada, kecuali berdalilkan Quran dan Sunnah. Seperti ulama mencatat dalam bukunya bahwa orang yang berpuasa itu boleh melakukan beberapa hal karena memang ada dalil yang memperbolehkannya. Tapi kalau orang yang nggak sampai dalil pun bingung,
Masa sih gitu ya. Yang pertama, orang yang berpuasa itu kan di bulan Ramadan boleh bangun dalam keadaan junub. Ini kalau kita nggak pahamin dalilnya, waduh, itu betul tuh Ustaz. Ya katanya sih begitu. Karena memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dari Ummu Salamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa huwa shaim. Summa yaktasil wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kesiangan, matahari sudah meninggi. Kemudian beliau pun mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini dalil jelas bahwa orang yang bangun junub langsung aja mandi terusin puasa. Walaupun mungkin dia tidak sahur. Karena sahur hukumnya sunnah. Ya. Sahur hukumnya sunnah. Tapi jangan diremehkan. Karena yang Rasul contohkan orang yang sudah tarawih bersama imam berpahala seperti tahajud semalam suntuk. Orang yang sholat malam dan witir bersama imam seperti tahajud semalam suntuk. Yang disunahkan itu kalau habis witir sampai rumah tidur kita. Itu lebih baik. Kemudian bangun malam. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Disuruh sahur. Nabi pun ajarkan sahur yang ringan. Karena bertanya sahabat, kapan mata tasahhara Rasulullah? Kapan sahurnya Rasul? Karena orang menerjemahkan sahur macam-macam. Ada yang jam 1 malam udah megang mic musola, betul. Ada yang tengah malam udah manggil-manggil orang, sahur, sahur. Mat, bangun mat, sahur, sahur gitu ya. Sampai orang yang lagi tidur terganggu tuh nggak boleh lagi ya. Jangan paksakan, sudahlah. Kita tanya saja sama sahabat, kapan sahurnya Rasul? Sehingga ditimbulkan sunnah bahwa mengakhiri sahur itu merupakan sunnah. Kata Anas bin Malik, kenapa mesti Anas, Tad? Karena beliau yang memang tinggal sama Rasul. Mata tasahhara Rasulullah ya Anas? Kapan Rasul itu sahur? Apa kata Anas bin Malik? Tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayat 50 ayat qabla subuh. Sahurnya Rasul itu seperti engkau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Sekali lagi, sahurnya Rasul seperti kau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena ada hadis yang mengatakan kulu washrobu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Antum tahu siapa Ummi Maktum? Sahabat Nabi yang buta. Adzana Bilal fi fajril awal. Bilal itu azan pada fajar yang pertama, fajar kadhib, malam. Sedangkan Ummi Maktum ketika fajar subuh, fajar shadiq, dan dia buta kecuali dibilangin udah fajar, udah fajar. Yang betul, iya, baru Allahu Akbar. Berarti sampai mantep, kelihatan dulu itu fajar baru dia azan. Seperti 50 ayat sebelum azan subuh. Kebayang gak sama antum 50 ayat sebelum azan? Antum baca Quran 50 ayat. Yang biasa ngaji berapa menit 50 ayat? 15 20 menit. Ya kurang lebih lah. Kalau yang biasa ngaji 15-20 menit lah. Kalau yang belum biasa 2 hari juga gak beres-beres urusannya. Ngaji selembar, baru ngaji selembar ngebet belakang sudah. Ya Allah lama betul, ya Allah gitu. Kalau yang udah biasa mah enggak lah, insya Allah ya. Jadi kurang lebih 15 menit sebelum azan. Itu sahurnya Rasul. Nah di kita dibilangnya imsak, betul. Padahal imsak ini ya di Arab tidak ada. Ada di Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, negeri Melayu ini imsak ada. Imsak ini ijtihadnya ulama, sebenarnya baik. Cuma kita menyikapinya frontal, menganggap imsak itu nggak boleh minum lagi, nggak boleh makan lagi. Padahal nabinya bilang makan minum sahur sampai mendengar azan subuh. Tasyaharu wala bi juz'im mimma,
sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Tasaharu wala bitamar, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Mudah kan? Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi nggak memberatkan. Tapi rumor di masyarakat kadang kita orang tua ini nggak ngaji. Kalau ngomong sama anak asal jelepak saja gitu loh. Sahur, makan yang banyak biar nggak lapar, minum yang cukup biar nggak haus, begitu katanya. Ini orang tua nggak mudeng sama dalil ini. Padahal kita punya lambung ini sensitif loh. Kalau masuk barang kerja tuh lambung langsung. Makanya Nabi nggak nyuruh makan banyak, nggak ada dalilnya tasaharu biruzin sohnan wahidan gitu. Sahurlah kalian dengan nasi sepiring mentung, nggak ada. Tapi seteguk air sebutir kurma supaya lambung nggak banyak kerja. Karena kalau kita isi penuh waktu sahur, habis subuh lambung kerja kayak lagi molen mau ngecor tuh. Kalau kurang air kan dehidrasi urusannya. Yang paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Tuh, ya. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Ada ajan lagi tat. Allahu Akbar, Allah. Minum lagi jangan. Yang pertama. Ya, ini antum suka nyambung-nyambung. Mana kita tahu kesiangan tuh yang azan kan? Azan yang pertama sama dengan orang buka. Kalau puasa itu kan berbuka kan ada dua istilah. Yang pertama namanya takjil, yang kedua namanya iftar. Ini tolong nih ya, yang biasa melakukan aktivitas buka puasa bersama itu bedakan tempat takjil sama tempat iftar. Karena yang namanya takjil itu mempercepat berbuka, iftar makan berat. Jadi kalau sudah masuk waktu langsung buka, semuanya buka, tidak ada patokannya azan. Muazin juga suruh buka dulu, baru azan. Ini kadang-kadang muazin disuruh azan belum buka, kesian. Azannya kayak mau nangis. Cuma dia yang belum buka, yang lain udah gitu. Suruh batal dulu. Bismillah, minum, dahabat dhoma, wabtalatil uruq, wasabatil ajru insya. Korma ada ganjil, takjil. Makan korma 1, ya 3, ganjil aja sudah. 23 juga ganjil. Jangan suka dibuat-buat ya. Sedikit sekedar batal saja. Kalau sudah batal, kumur sholat. Kan ganjil tat. Iya cuma banyak ya. Karena nanti banyak juga anak-anak muda ini suka buka puasa bersama ya. Saya nggak tahu kalau di Bali. Kalau di Jakarta ini tradisi nih Pak. Bu ya. Anak-anak kita tuh suka buka puasa bersama di mall di mana gitu ya. Orang tuanya senang banget orang anak-anaknya buka puasa bersama gitu. Tapi nggak mereka perhatikan masalah sholat maghribnya. Berapa banyak orang yang iftar tidak takjil, sehingga makan berat langsung. Akhirnya maghribnya rusak. Orang tua nanya, gimana nak tadi buka puasa? Oh mah, makanannya mantep mah. Terus sholat maghribnya, ya nggak sempet mah. Kan bahaya ya kalau sampai anak ini buka tapi nggak sholat. Makanya memang perlu dipahami lah dengan ilmu lah. Nah jamaah yang Allah muliakan, beberapa hal yang diperbolehkan. Salah satunya bangun dalam keadaan junub. Kalau memang tertidur silakan. Makanya nanti ada manfaat kita berniat sekali untuk sebulan. Berniat sekali untuk sebulan. Ya. Bukan berarti tiap hari kita nggak boleh berniat. Ya bagus untuk memantapkan ibadah puasa kita. Cuma sekali sebulan itu diperbolehkan. Khawatirnya kita nggak berniat, kita terbangun dalam keadaan terlambat. Wallahu alam bishawab. Yang kedua yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa, orang yang berpuasa ini boleh yakni mandi dalam keadaan puasa. Asal kita mengetahui hukum hal-hal yang membatalkan puasa.
makan dan minum secara umum, berhubungan intim. Ya, kemudian muntah secara berlebihan dalam keadaan mabuk, kemudian orang yang gila sampai dia sadar dan seterusnya. Nah, orang yang mandi, orang yang membasahkan kepala boleh, nggak ada permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbul ma'ala ra'si wa huwa shaim. Beliau membasahkan kepala dalam keadaan berpuasa boleh, silahkan, nggak ada permasalahan. Sikat gigi orang yang puasa boleh. Orang yang berpuasa menggunakan tetes mata boleh. Orang yang berpuasa menggunakan sipat mata celak buat perempuan boleh. Orang yang berpuasa bahkan ijtihad ulama menyuntik pun diperbolehkan. Transfusi darah pun diperbolehkan. Berbekam pun diperbolehkan selama nggak menimbulkan mudarat. Maka orang yang berpuasa diberikan banyak kemudahan. Orang yang berpuasa boleh mencicipi masakan buat perempuan khususnya. Mencicipi ya, bukan menikmati, beda ya. La ba'sa yadzuqal khal malam yudkhilhu, kata Ummu Salamah, tidak apa-apa kamu mencicipi makanan selama nggak masuk ke dalam mulut. Jadi sekedar saja. Oh ya ini pedas. Oh ya ini asin, sekedar saja. Pakai sedikit nih. Ah boleh. Tudzuk. La ba'sa yadzuq, dzuk itu rasa, bukan menikmati. Nyobainnya jangan pakai centong. Kurang lagi. Ya yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Ya makanya jangan dipersulit. Agama ini nggak mempersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena semua yang namanya agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah keindahan Ramadan. Kelebihan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittaqadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir atau semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. 3 ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf. Ya, yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid nggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan, saya iktikaf di rumah, Ustaz. Nggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban nggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami nggak iktikaf, kami nggak bertemu Lailatul Qadar. Nggak ada yang bilang iktikaf syarat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum. Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun nggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, tidak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk. Wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi hadis mengatakan nazarat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Begitu pula nanti ketika Idul Fitri. Ya secara umum hadis sudah dikatakan di awal, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Jadi jangan lagi bertentangan kita kalau sudah begitu. Tapi kan Ustaz, Saudi sama kita duluan kita 4 jam loh Ustaz. Saudi lebih lambat 4 jam. Kenapa dia duluan Idul Fitri selamanya kita belakangan? Ada yang nyaut, kalau saya sih jalan tengahnya aja Ustaz. Saya kalau puasa ngikutin pemerintah Ustaz. Buka ngikutin Saudi Ustaz. Kurang 1. Ya, Allah juga tahu akan ada negeri Saudi, akan ada Indonesia, tapi dalilnya nggak berubah. Puasa dengan melihat bulan, bukan melihat Saudi.
Lain sama nanti Idul Adha. Allah yang mengatakan dengan tegas, Al-Hajju Arafah, haji ya wukuf di Arafah. Ada khilaf mungkin nanti, tapi kalau antum megang hadis, kata Nabi, Addu alaikum bin nawajiz, gigit hukum dengan gigi geraham, selamat kita insya Allah. Karena kita berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, buat orang perempuan berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini artinya Id kembali. Fitri ini menggunakan ta, yakni artinya makan pagi, futur, bukan kembali suci. Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat id? Masak tat, nggak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Gitu. Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti itu. Selesai Idul Fitri, esok harinya Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Merasakan betapa indahnya agama insyaallah. Lebih meluaskan kalimat dan bahasan, kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan yang mau bertanya, mau mencatat silakan ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah perempuan yang sedang berhalangan bolehkah berwudu? Boleh. Bahkan dalam ritual ihram, perempuan yang dalam keadaan haid suruh mandi. Tapi bukan berarti menjadi suci boleh sholat, tidak. Ya. Makanya i'malu masyi'ti ila tawaf, lakukan sekehendakmu wahai Aisyah kecuali tawaf. Kalau tawaf sholat. Nah ya, jadi perempuan boleh berwudu bukan tidak, tapi tidak menghilangkan, tidak menjadikan dia suci untuk beribadah. Wallahu alam bishawab. Kadang-kadang wudu tuh manfaatnya macam-macam. Ya, yang utama ya menjadikan orang yang berwudu tuh suci. Tapi kalau orang yang berhalangan nggak terkena ini. Dia mungkin bersih dengan wudu tapi nggak suci dari hadas. Allahu a'lam. Jika memberi sesuatu pada orang lain, sebaiknya sembunyi-sembunyi. Namun hal itu justru membuat kita dianggap pelit oleh orang tua. Bagaimana sikap kita sebaiknya kepada orang tua? Apakah tetap membiarkan kita dianggap pelit? Atau kita harus menyebutkan pemberian-pemberian kita kepada orang lain dan atau saudara-saudara kita? Tetaplah bertahan untuk menjaga rahasia sunnah sedekah yang kita keluarkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahulah. Kecuali yang sifatnya wajib. Anda bisa menyiasati kalau yang namanya zakat mal yang Anda keluarkan, terang-terangan sama orang tua. Ini zakat mal saya kasih kakak saya yang susah nih mah. Ya Pak ya, saya kasih nih. Insya Allah manfaat. Tapi kalau buat yang sunnah jangan. Cukuplah Allah yang tahu. Ya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Ya banyak sekali lah kasus mulia yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Salah satunya Ali lah.
Ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau orang yang gemar keliling malam memberikan sedekah pada janda-janda miskin. Ketika beliau dibunuh oleh Ibnu Muljam ya, dengan 9 bacokan di lehernya. Ketika mayitnya dimandikan, di sela-sela bacokan di lehernya itu ada kulit-kulit kapalan. Ini menjelaskan bahwa inilah bekas tambang ketika beliau membawa gandum yang berat. Berarti selama ini Ali lah yang membawa bantuan buat orang miskin, yang orang nggak ada yang tahu. Ya. Khalid bin Walid ketika mayitnya dimandikan, dibuka bajunya, dimandikan mayitnya, orang menyaksikan yang memandikan saat itu. Tidaklah pada pori Khalid dalam badannya kecuali ada bekas sayatan pedang dalam perangnya. Ini sebuah kemuliaan. Merahasiakan sesuatu yang sunnah merupakan kemuliaan dalam Islam. Wallahu alam. Jadi jangan terpancing. Orang yang sukses itu orang yang nggak terpancing ke permainan orang lain. Ya, jadi kalau seandainya kita berbuat sebuah kebaikan, ya ujiannya komplain. Ujiannya orang menghardik kita. Kita jangan terpancing. Apalagi antum punya masa lalu yang buruk. Sekarang sudah bertobat. Udah, jangan perlu orang lain tahu. Antum melihat dalil dalam riwayat Imam Muslim tentang 3 hal yang menimbulkan manisnya iman. Yang ketiga, nanti bahasan ini akan datang kita bahas di masjid yang lain ya. Di bahasan yang ketiga itu ada yakni ayakraha yauda fil kufr badait anqadahullah kama yakrahu ayyudzafa wajhu finnar. Orang bisa merasakan manisnya iman kalau dia membenci akan masa lalunya yang buruk. Jadi yang paling baik dia punya masa lalu yang buruk, dia tutup, udah orang nggak perlu tahu. Cuma kadang-kadang Ustaz, ini kadang-kadang Ustaz, emang hidup ini kadang-kadang sih Ustaz ya. Aduh, saya udah nggak mau macem-macem Ustaz, cuma dia mancing-mancing saya. Aduh, kalau dia tahu siapa saya, tuh kan. Tuh. Kita ngomong yang enggak-enggak, timbulnya apa? Muskilah ya. Kamu beruntung ketemu saya sekarang, kalau dulu aduh. Dia buka tangannya kiri kanan biar kelihatan tatonya, betul. Mending tato bagus, tulisan doang, jangan menangis emak, begitu doang. Bikin orang takut ya. Jangan suka bangga sama dosa. Apalagi senyum-senyum dengan dosa sendiri, jangan. Tangisi dosa di masa lalu. Ini kadang-kadang kita tergolong orang yang senyum sendiri. Antum kenapa senyum sendiri? Ingat dulu gitu. Menangis bukan tersenyum ya. Nggak mungkin merasakan manisnya iman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Berapa lama iktikaf di bulan Ramadan? Yang paling afdol itu 10 hari terakhir. Adapun Lailatul Qadarnya di malam ganjil. Jadi jangan sampai kalau antum sudah yakin Lailatul Qadar turun malam 27, antum stop nggak iktikaf lagi, jangan. Enggak begitu bahasanya. Nabi itu mencontohkan iktikaf, dia ikat perutnya itu 10 hari terakhir itu loh. Itu paling afdal. Ini kan permasalahannya orang udah labil dah kalau udah malam 27 ke sana labil. Kenapa? Bayangin rame takbiran ya. Orang pada belanja. Jangan tergolong orang yang senang dengan lalunya Ramadan. Jadilah orang yang sedih dengan lalunya Ramadan, itu lebih baik. Ya. Karena nanti banyak juga orang yang senang dengan berlalunya Ramadan, sementara orang-orang soleh menangis ketika berlalunya Ramadan. Ya, kita harus tergolong yang kedua, menangis ketika lalunya Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalau orang manusia tahu betapa mulianya Ramadan, mereka minta setahun ini semua Ramadan. Setahun semuanya Ramadan. Buat yang nggak demen puasa, semuanya. Sebulan aja nggak beres-beres. Tapi kalau buat orang yang soleh, dia pengen Ramadan ini setahun kalau perlu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Ada lagi yang mau tanya silakan. Naam antum, barakallah. Fadal. Ayo. Naam. Iya itu aja. Barakallahu fiik. Iya, makanya kita bahas Al-Ahzab ayat 35. Antum buka-buka di rumah nanti ya. Sampai level orang yang berpuasa itu dengan tahapan Islam, iman, patuh, kemudian dia orang yang benar,
orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang berpuasa. Efeknya gini. Supaya kita tahu bahwa nanti banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, rubba shaim kam min shaimin laisa lahu min syami ilal jual atas. Berapa banyak orang yang puasa didapat cuma haus dan lapar. Makanya harus tahu nih, paling tidak tahapan yang pertama, memang ujungnya nanti di kajian kita ujung nih, karena nggak mungkin kita kupas, waktunya tipis-tipis sekali ya. Tapi secara umum bahwa orang yang berpuasa, orang yang beriman, yang mungkin perlu kita bahas, apa itu iman? Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi orang yang berpuasa ini tahu ini bentuk imannya kepada Allah. Sehingga yang namanya puasa ini adalah persembahan ibadah hanya untuk Allah. Bahkan Allah sudah mengatakan fa innahu li wa ana ajzibi tadi, puasa ini milikku, untukku, jangan kau berikan ke yang lain. Maka kau yang tahu bagaimana kemampuanmu dalam berpuasa. Sehingga orang jangan jadi hakim buat agama orang lain. Jadi kita awali kenali itu dulu dengan tingkatan-tingkatannya tadi, musyaratah, muraqabah, kemudian kita mujahadah. Karena begini, umumnya ayat walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada kami, kuberikan hidayah. Hidayah datang karena kesungguhan. Ramadan ini bisa kita dapat la'allakum tattaqun kalau kita bersungguh-sungguh. Bentuk kesungguhan yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mempersiapkan datangnya Ramadan. Bagaimana caranya? Menghitung bulan Sya'ban. Sehingga orang yang menghitung bulan Sya'ban orang yang tahu. Kemudian yang kedua, orang yang mengerti kapan itu puasa, kapan itu berbuka. Dia berilmu, maka optimal dengan sendirinya. Belum lagi dia tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Salah satunya apa? Selain Lailatul Qadar tadi, yakni baca Quran. Alif lam mim dinilai alif 10, lam 10, mim 10. Maka cuma bulan Ramadan kita boleh targetnya hatam. Kalau bulan lain sahabat membaca 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Maka maksimalkan. Dengan mengerti ini terkena dalil apa? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, hitung-hitungan sama Allah, maka Allah ampunkan dia. Ayat ini mengatakan apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah tambahkan ampunan, pahala yang besar. Karena cuma buat orang puasa doang, Allah buatkan pintu yang namanya Ar-Rayyan. Tidak buat yang lain, cuma buat yang puasa. Maka ketika kita tahu ini semua, ya Allah, ini kalau anak nggak maksimal sayang ini. Ya, terfitnahnya kita di negeri ini apa? Karena memang aktivitas justru membludaknya jual beli itu di bulan Ramadan. Sampai ada yang nggak sempet ngaji bulan Ramadan. Antum nggak ngaji? Aduh, nggak sempet ya Dad. Kenapa? Yang belanja banyak, begitu katanya. Nggak sempet terawih. Coba kan bahaya ya. Nah kita persiapkan sejak sekarang untuk menggapai itu semua. Apa tadi yang kedua? Tanda-tanda orang bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah media di mana kita beribadah dengan akumulasi nilai 1000 bulan. Suruh banyak memohon ampun, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, secara umum yang namanya ibadah itu efeknya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar menjadi orang yang lebih baik ketimbang sebelum bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau diambil kesimpulannya, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah ampunkan orang. Maka orang yang diampuni oleh Allah berbeda dengan orang yang nggak diampuni. Ya, ciri khasnya apa? Ya, ini memiliki hati yang lembut, ya. Orang yang betul-betul tahu hidupnya tercipta untuk beribadah. Seperti begini, Allah mengatakan bahwa orang yang berhaji ya, tidak ada balasan kecuali sorga. Bukan berarti pulang haji terus mati masuk sorga, bukan. Mungkin umurnya masih 10 tahun lagi ke depan. Cuma dikatakan sorga untuknya, dia memiliki karakter penghuni sorga. Adapun tentang dalil berkaitan dengan bintang-bintang seperti berjatuhan, angin tidak berhembus, itu hadisnya sahih secara umum. Tapi bukan mutlak seperti itu. Apalagi sampai melihat yang gaib, ini sudah bohong. Kita belum bahas konsekuensi syahadat. Besoklah kita kaji lebih dalam lagi nanti ya, di beberapa tempat insya Allah ya. Karena ini berkait kesimpulannya di hari Minggu nanti insya Allah hari Ahad ya. Iya, jamaah yang Allah muliakan. Ya memang Rasul sudah mengatakan
Buat kita ini kalau Nabi sudah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakhudalahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Nabi sudah mengatakan ketika Lailatul Qadar itu tidak hujan. Lailatul Qadar tenang malam tersebut. Bahkan paginya matahari itu meninggi, terbit seperti baskom. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam bishawab ya. Baik, khalas, khair. Insyaallah manfaat kita bisa melanjutkan ba'da subuh dan ba'da maghrib insyaallah besok ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian ya. Ya Allah, saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah mudah-mudahan menjadikan kita mulia dengan datangnya Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan Ramadan insyaallah, dan tiap kita diberikan furqan nantinya insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.